Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dengan aliran waktu, Xiaoyan secara bertahap memasuki kondisi tertidur sementara gumpalan darah ungu merah terus mengalir keluar dan tanpa lelah menyempurnakan meridiannya. Xiaoyan duduk selama 3 bulan penuh, kulitnya menampakkan warna ungu samar, fluktuasi yang sangat kuat menyebar dari sulur ungu merah yang berkedip. Cahaya berkedip ini menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, bahkan rambut hitamnya sedikit berubah menjadi merah. Tentu saja bukan hanya penampilan luar Xiaoyan yang berubah, sedikit lagi dia akan menerobos ke bintang 2 Douseng. Saat hari ke-100, suara gemuruh tiba-tiba muncul dari ruangan Xiaoyan yang berfluktuasi membawa gelombang angin yang berputar di sekitar Xiaoyan dan mengeluarkan suara tajam. Angin yang berputar dengan cepat akhirnya membengkak berubah menjadi pusaran angin hingga menghancurkan tempat sekitarnya. Apa yang terjadi? Seru banyak ahli saat melihat pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur. Mereka segera bergegas ke depan dan muncul di luar ruangan tempat Xiaoyan berada. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan badai energi yang berputar dengan liar. "Jangan panik, setiap orang harus kembali ke pos penjagaan," kata Ziyan yang muncul di langit bersama Xiaoyi, King Lin dan lainnya. Para ahli naga kuno buru-buru membungkuk saat melihat Ziyan dan perlahan mundur. Orang ini, mengapa dia membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkan diri? Apa dia sebenarnya menerobos? Gumam Ziyan tersenyum. Xiaoyi dan King Lin di samping menghela nafas lega saat mendengar itu. Saudara Xiaoyan memang luar biasa, dia hanyalah Douseng awal beberapa bulan yang lalu, sekarang dia sebenarnya menerobos bintang 2, kata Yoming tersenyum. Sesaat kemudian energi yang mengalir ke pusaran dari sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Tetesan energi samar-samar terlihat mengambang di sekitar pusaran dan secara bertahap memancarkan fluktuasi menakutkan saat pusaran berputar akhirnya berubah menjadi pusaran energi. Sementara pusaran energi berputar hebat, Xiaoyan membuka matanya dan 2 cahaya ungu merah yang mengejutkan melesat keluar dan menembak ke langit di depan banyak tatapan tertegun suku naga kuno. Itu adalah tekanan dari keturunan Kaisar Naga. Mengapa itu muncul di tubuhnya? Gumam banyak ahli tercengang saat melihat itu. Kejutan juga melintas di wajah Ziyan saat dia berdiri di langit. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari cahaya ungu merah yang menembak ke langit. Itu adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Selain itu juga bercampur dengan energi lain, gumam Ziyan. Mereka jelas tidak menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Xiaoyan adalah penggabungan dari garis keturunan klan Xiao, klan Gu, dan naga Phoenix. Xiaoyan melebarkan mulutnya sementara banyak seruan terdengar di Pulau Naga Timur. Semua orang dengan cepat melihat pusaran energi yang sangat besar itu berubah menjadi pilar air yang ditelan oleh Xiaoyan, sampai batu giok yang didudukinya hancur berkeping-keping setelah tetes terakhir cairan energi tersedot ke dalam tubuhnya. Doci yang sangat menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh pulau. Kelompok Ziyan perlahan menghela nafas lega saat mereka merasakan doci yang menakutkan, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan perlahan berdiri, dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang sangat kuat menyebar dari dalam tubuhnya. Kegembiraan melintas di matanya. "Aku benar-benar mendapatkan keberuntungan dari cederaku kali ini," gumam Xiaoyan menyentuh dadanya. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati kali ini, garis darah di hatinya tidak akan bergolak dan dia belum tentu menerobos bintang 2 Douseng. "Saudara Xiaoyan, selamat, kamu sekali lagi membuat terobosan setelah beberapa bulan yang singkat. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar membuatku merasa malu," kata Yoming tertawa turun dari langit dan mendarat tidak jauh. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Yoming. Setelah itu, matanya beralih ke Ziyan dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia telah pulih. "Berapa lama aku retreat?" tanya Xiaoyan. "Lebih dari 3 bulan, jawab Xiaoyi tersenyum. "Lebih dari 3 bulan?" kata Xiaoyan terkejut. "Apakah aliansi telah mengirim berita?" tanya Xiaoyan. "Berita telah disampaikan beberapa hari yang lalu dari Yao Lao. Dia memintamu segera kembali ke paviliun bintang jatuh secepat mungkin. Api teratai iblis akan segera muncul. Sepertinya sekte jiwa sudah mulai beraksi," kata Xiaoyi mengerutkan keningnya. "Karena ini masalahnya, kita akan kembali ke paviliun bintang jatuh hari ini," kata Xiaoyan mengangguk. "Apa kalian semua akan kembali ke dataran tengah?
Aku juga akan menemani kalian semua, kata Ziyan di samping tersenyum. Kamu juga pergi. Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar, apakah ini saat yang tepat bagimu untuk pergi sekarang? Tanya Xiaoyan terkejut. Tidak apa-apa, 3 Raja Naga telah menderita luka serius kali ini, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kekuatan mereka, kamu terlalu banyak membantuku kali ini, setidaknya aku harus mencoba membalas budi kan? Kata Ziyan tersenyum. Xiaoyan ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kapan kita akan pergi? Kata Ziyan yang wajahnya menunjukkan kegembiraan setelah melihat Xiaoyan mengangguk, nada suaranya sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiaoyan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh, mungkinkah gadis ini sedang bosan karena harus tinggal di Pulau Naga Timur dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai. Karena tidak ada lagi masalah, kita harus pergi sekarang, kepala suku Yoming, tolong bantu aku jaga Cailin saat kamu kembali. Pertama kita akan melepaskan Jiu Feng, jika tidak mereka mungkin akan melakukan sesuatu. Kun Feng dan Ying Feng akan terus ditahan, 2 Dou Sheng sangat berharga bagi mereka, 3 Pulau Naga telah mengalami kekalahan, suku Iblis Phoenix kemungkinan tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka, kata Xiaoyan. Yoming tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya, kalau begitu aku harap perjalananmu akan lancar, kata Yoming tersenyum. Xiaoyan melambaikan tangannya dan terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu dia memimpin untuk melangkah masuk, Ziyan, Xiaoyi dan lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang saat celah spasial juga perlahan terbuka, banyak sosok manusia perlahan keluar darinya. Aku akhirnya meninggalkan pulau sialan itu, mengapa orang-orang itu berpindah ke tempat terkutuk seperti itu di masa lalu? Kata Ziyan menghirup udara segar seraya merentangkan tangannya. Kelompok Xiaoyan saling bertukar pandang saat melihat Ziyan berubah dari Kaisar Naga yang sangat mengesankan menjadi seorang gadis kecil dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Ayo lebih cepat, kita sudah dekat paviliun bintang jatuh, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, banyak kota mulai berkedip di bawah mereka, namun Xiaoyan mengerutkan keningnya setelah melihat banyak dari kota-kota ini telah rusak, sepertinya telah mengalami banyak pertempuran. Di satu ruangan besar nampak Yao Lao, Hou Yun, Panatua pertama Guo Zi dari Menara Pil Kecil dan beberapa lainnya sedang berkumpul dengan ekspresi mereka sedikit suram. Selama periode waktu ini, sekitar setengah dari 300 lebih kota penting dalam aliansi telah diserang, meski serangan ini mungkin muncul dari berbagai faksi, namun ada ahli dari sekte jiwa yang bercampur di antara mereka, kata Yolao menyapu matanya ke ruangan, matanya berisi beberapa amarah saat dia melanjutkan, Menara Pil juga telah menyampaikan pesan, ada peningkatan jumlah serangan baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam ini, kita semua harus menyadari dengan jelas siapa yang berada di balik semua ini, kata Yolao. Sekte jiwa ini menjadi semakin sombong, kata Hou Yun yang alisnya bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Panatua pertama Guo Zi dari Menara Pil Kecil di samping juga mengangguk dengan ekspresi muram, kemarahan melintas di matanya. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli dan akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun semua orang tahu kalau sekte jiwa telah menyerang aliansi Istana Langit, bahkan beberapa faksi yang berencana bergabung dengan aliansi kita mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut, kata Yolao mengerutkan keningnya. Apa rencanamu? Tanya Guozi pada Yolao. Kita akan melakukan apa yang mereka lakukan pada kita, karena mereka telah menyerang kota, kita juga akan menyerang cabang sekte jiwa, kata Yolao dengan suara yang dalam. Guozi dan Hoyun sedikit terkejut saat mendengar itu, meskipun aliansi saat ini cukup kuat, namun masih ada celah antara mereka dan sekte jiwa. Meskipun sekte jiwa sangat kuat, namun cabang mereka tidak menakutkan seperti yang dibayangkan, kita tidak perlu takut berurusan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan, kata Yolao tersenyum tipis. Sementara semua orang merenungkan rencana Yolao, suara yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam ruangan besar. Kata-kata guru memang benar, tidak elok jika kita tidak membalas, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, seru semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan dan lainnya tiba-tiba muncul. Kamu akhirnya kembali, ini docimu, seru Hou Yun, dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba tampak tertegun setelah menemukan sesuatu saat matanya menyapu Xiaoyan.
Douseng bintang 2, seru Guozi yang juga tertegun saat matanya menyapu Xiaoyan. Dalam setengah tahun, kamu telah langsung melompat dari bintang 1 ke bintang 2, apa kamu sengaja mencoba membuat saya terlalu malu dengan kecepatan seperti itu, kata Guozi menggelengkan kepalanya. Yolao yang juga tertegun dengan cepat menoleh dan dengan senang mengusap janggutnya, matanya sedikit bergeser sebelum tiba-tiba berhenti pada Ziyan yang berada di samping Xiaoyan. Ekspresinya menjadi serius saat dia merasakan betapa menakutkannya Ziyan. Ini siapa? Tanya Yolao berdiri dan tampak serius saat dia menangkupkan tangannya ke Ziyan dan bertanya dengan sopan. Hoyun di sampingnya dan juga Guozi sepertinya juga merasakan orang yang menakutkan ini setelah Yolao memperlakukan Ziyan dengan sikap sopan. Ekspresi terkejut melonjak di mata mereka. Bagaimana Xiaoyan bisa membawa keberadaan yang begitu kuat sekembalinya dari perjalanan? Ziyan tanpa sadar sedikit malu setelah melihat Yolao begitu sopan. Dia pernah bertemu Yolao di masa lalu, tapi saat itu dia masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil. Guru. Dia adalah Ziyan, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, namun sekarang dia adalah Kaisar Naga Kuno. Dia ada di sini untuk membantuku mendapatkan api lotus iblis, kata Xiaoyan tersenyum. Kaisar Naga Kuno? Seru Yolao. Hoyun dan Guozi tercengang saat mendengar itu, mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Eksistensi seperti Kaisar Naga Kuno adalah keberadaan yang sangat misterius dan legenda bagi kebanyakan orang, seperti halnya kepala klan Gu atau kepala klan Hun yang jarang muncul di dataran tengah. Ahli seperti itu bahkan orang sekuat Hoyun dan Guozi belum pernah bertemu, karena itu mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa Ziyan sebenarnya adalah Kaisar Naga Kuno yang legendaris. Tidak disangka Nona Ziyan memiliki identitas seperti itu. Diri tua ini memang sedikit buta saat itu, kata Yolao dikejutkan oleh kata-kata Xiaoyan. Dia hanya pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke Ziyan dan tersenyum. Ziyan merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yolao. Dia tahu bahwa Xiaoyan memandang Yolao seperti seorang ayah, jadi dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut sebagai Kaisar Naga Kuno di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan, kamu bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu, kata Xiaoyan juga menyadari pikiran Ziyan. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah memutuskan sebelumnya, aku pikir guru akan menyerang cabang sekte jiwa kan? Tanya Xiaoyan. Ekspresi Yolao sedikit muram saat mendengar itu sebelum berkata, sekte jiwa memiliki banyak cabang di dataran tengah. Ada 24, salah satunya adalah cabang Disa tempat mereka memenjarakanku saat itu. Di atas cabang Disa ada cabang Tiangang. Cabang ini lebih penting bagi sekte jiwa. Cabang ini dibagi menjadi level surga, bumi, dan manusia. Level surga adalah markas sekte jiwa. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya, karena itu kali ini target kita adalah level cabang manusia di antara cabang Tiangang. Level manusia. Seperti apa kekuatan cabang level manusia? Tanya Xiaoyan. Di tingkat bumi sekte jiwa diatur oleh wakil kepala cabang, sedangkan tingkat manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua, kata Yolao. Tianzun ketiga sudah mati di tanganku saat itu. Tianzun kedua, Guyu, hanyalah banseng tingkat tinggi. Sepertinya kita bisa mengalahkan cabang ini, kata Xiaoyan tersenyum tipis saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia hampir mati karena bajingan Guyu berkali-kali. Ini saatnya membalas. Serahkan masalah menghancurkan cabang manusia ini padaku, leluhur Hoyun dan lainnya akan menjaga tempat ini, kata Xiaoyan menoleh ke Hoyun dan Guozi. Aku akan menemanimu, lokasi cabang tingkat manusia ini cukup rahasia, akan sulit untuk menemukannya bahkan jika kita memiliki peta, kata Yolao. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu, kalian semua harus istirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan bergerak, kata Yolao seraya mengusap janggutnya. Ayah, kata Xiao Xiao melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arah Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan memeluk Xiao Xiao kecil. Ayah, di mana ibu? Kata Xiao Xiao melihat ke belakang dan sekelilingnya untuk menemukan Cailin. Ibu masih latihan, dia akan kembali setelah menyelesaikan latihannya, kata Xiaoyan tersenyum. Dia menemukan bahwa energi besar dan kuat telah mengalir di dalam tubuh Xiao Xiao.
Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat hebat, dalam waktu setengah tahun, dia sudah bisa mengontrol energi di dalam tubuhnya, dia bisa dianggap sebagai Douzong sejati, kata Yolao di sampingnya tersenyum. Douzong? Seru Xiaoyan terkejut saat mengusap kepala Xiao Xiao. Selain itu, dia sangat tertarik dengan perbaikan pil, aku berencana menunggunya menjadi sedikit lebih dewasa sebelum mengajarinya mantra api, setelah itu, aku akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan membiasakannya dengan itu, kata Yolao tersenyum. Guru benar-benar menyayangi dia terlalu banyak, kata Xiaoyan tersenyum, dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya kepada Ziyan yang penasaran di belakangnya, keduanya saling menatap sementara Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya, ada setetes darah emas mengambang di dalam botol dengan riak yang sangat menakutkan dipancarkan darinya. Apa itu? Tanya Yolao dengan ekspresi sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol giok, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan di dalamnya. Ini adalah darah murni yang ditinggalkan oleh seorang ahli setengah langkah di kelas Doudi, jika guru menelannya, guru mungkin dengan cepat mencapai bintang pertama kelas Douseng, kata Xiaoyan tersenyum. Yolao menerima botol giok dan mengamatinya dengan ragu, itu akan lebih menguntungkan jika Xiaoyan yang menelannya. Aku sudah menelannya, tidak akan banyak gunanya jika aku menelannya lagi, guru harus menelannya dan berlatih selama beberapa hari ke depan, kita akan bergerak setelah guru menyelesaikan pelatihan, kata Xiaoyan tersenyum, dia berbalik dan menarik Ziyan dan Xiao Xiao keluar dari ruangan sebelum Yolao bisa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari dan Yolao yang telah menerobos bintang 1 Douseng akhirnya muncul di hadapannya Xiaoyan pada hari ke-6. Kelompok Xiaoyan kemudian meninggalkan paviliun bintang jatuh pada hari kedua setelah Yolao menerobos dan mereka akhirnya tiba di pegunungan penguburan yang terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan dari dataran tengah. Mata mereka terpaku pada bagian terdalam dari pegunungan, ada penghalang energi dalam ruang yang tersembunyi di balik pohon besar. Cabang sekte jiwa ini berada di bagian terdalam dari pegunungan penguburan, namun mereka masih menempatkan penghalang spasial di sini, mereka akan merasakannya jika kita masuk, kata Yolao. Kali ini, bunuh mereka semua, kata Xiaoyan sedikit mengangguk saat niat membunuh melonjak di matanya. Di belakang penghalang energi nampak tanah hitam yang sangat luas dengan beberapa tulang tengkorak yang tersebar di permukaan tanah. Di tengah tanah yang luas ini berdiri bangunan hitam yang nampak menyeramkan dengan banyak rantai hitam yang sangat besar dan membentang dari ruangan besar. Rantai hitam itu dimasukkan jauh ke dalam tanah saat beberapa sosok kabut hitam berdiri di atasnya. Sesaat kemudian 10 sosok kabut hitam muncul. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk menjalankan misi kita. Kali ini kita harus bisa membawa kembali cukup jiwa, kata salah satu sosok yang tampaknya adalah pemimpin. Kelompok iblis tua Liu meluncurkan serangan diam-diam terhadap beberapa kota milik aliansi langit. Mereka tidak hanya berhasil mendapatkan banyak jiwa dan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kita juga akan mengubah beberapa kota aliansi langit menjadi pertumpahan darah, kata salah satu sosok tersenyum dengan sikap sinis. Ingatlah untuk tidak meninggalkan korban yang selamat, kata sosok pemimpin tersenyum sebelum melambaikan tangannya dan pergi. Sosok lain segera mengikuti di belakangnya. Kelompok kabut hitam ini hendak keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti sebelum kemudian runtuh dengan keras dan meledak dan langsung menghancurkan kelompok sosok hitam itu tanpa tersisa. Penghalang spasial perlahan terbelah saat lubang besar ledakan terbentuk. Kelompok Xiaoyan perlahan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam yang luas. Suara tajam dipancarkan dari ruangan besar saat kelompok Xiaoyan melangkah melalui penghalang spasial. Sosok kabut hitam di atas rantai dengan kejam mengamati kelompok Xiaoyan. Beraninya kamu menerobos wilayah sekte jiwa, kalian mencari mati, teriak sekelompok sosok kabut hitam. Mereka berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, dia membuka mulutnya dan lautan api yang panas menyembur keluar dari mulutnya dan langsung membakar beberapa sosok hitam hingga hangus, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuh sosok hitam lainnya nampak kaku karena terkejut.
Brengsek, beraninya kamu bertindak liar di wilayah Sekte Jiwa. Kalian semua sudah bosan hidup. Semua Tianzun tangkap mereka, kata satu suara yang bergema dari dalam ruangan besar. Segera belasan sosok bergegas keluar dari ruangan dan melesat ke langit. Mata mereka dengan kejam melihat kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.